A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Madrasah Tuna, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, damai, dan selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita bisa berkumpul dalam Instagram Live ini untuk bersama-sama belajar, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat Allah dengan lebih mindful. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami sebuah tema tentang bagaimana Allah itu selalu dekat dan menjawab doa-doa kita sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Sebuah ayat yang penuh makna tentang kedekatan Allah dengan hambanya dan betapa mustajabnya doa yang kita panjatkan kepadanya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari yang kita bayangkan. Lalu apa sih yang dimaksud konsep kedekatan Allah ini? Bagaimana kita bisa merasakan kedekatan ini? Bagaimana agar doa-doa kita lebih bermakna dan dijawab oleh Allah? Nah, hari ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi bersama narasumber spesial kita, yaitu Gus Al Fuqair. Assalamualaikum, Gus Al. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Al ini spesial karena beliau ini guru saya sekaligus Waduh, sahabat saya. Sahabat saya di program Magister UIN ya, Gus ya. ya ini kita sekalian reunian ini, Iya, reunian virtual. sekalian. Iya, dan saya itu sering kali belajar dari Gus Al dari YouTube channel Sufi News-nya. Beliau ini sangat luar biasa membagikan ilmu dan juga pengalamannya bersama Yai Lukman ya Gus ya. Alhamdulillah, semoga beliau selalu sehat. Supaya kita lebih kenal lebih dekat dengan Gus Al. Beliau ini nama lengkapnya adalah Gus Muhammad Al-Fuqair Rahman, lulusan S1 di Univ Al-Azhar, Kairo, menyelesaikan S2 di UIN Syarif Hidayatullah, jurusan Akidah Filsafat Islam. Beliau ini menjabat sebagai Wakil Mudirul Ma'had Ali Raudhatul Muhibbin Bogor, jurusan Tasawuf. Nah, kegiatan beliau ini saat ini sebagai entrepreneur muda, kurator seni, mengasuh yayasan pondok pesantren, dan juga penulis yang sangat produktif. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga nantinya Gus Al ini akan bisa berbagi dengan teman-teman di sini, dan mari kita pergunakan kesempatan ini untuk teman-teman bertanya ataupun sharing insight-nya dari teman-teman. Jangan lupa ditulis di kolom komentar. Tapi sebelum mulai, saya ada polling sedikit nih buat teman-teman yang sudah bergabung. Coba nanti dijawab di kolom komentar ya. Seberapa sering sih kalian merasa bahwa doa-doa kalian itu benar-benar dikabulkan oleh Allah? Karena ini relate banget dengan ayat yang kita bahas malam hari ini. Mari kita hening sejenak, siapkan hati dan buka pikiran kita untuk berdoa agar pertemuan kita malam hari ini penuh dengan berkah, ilmu yang kita dapat bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan hati kita, dan yang kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. Teman-teman, jika nanti ada pertanyaan, jangan ragu-ragu ya untuk tulis di kolom komentar. Dan tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan, mari kita simak penjelasan dari Gus Al. Kepada Gus Al saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahillazi tafarrada bi jalali malakutihi wa tawwahada bi jamali jabarutihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Miss Novi selaku owner ya Madrasah Tuna Learning yang sudah berdedikasi sekali ini menyebarkan eh, apa
khazanah keislaman dalam perspektif yang mungkin sangat menarik sekali, ya. Tadabbur Al-Quran dengan tema-tema yang cukup menarik, ya. Dan kali ini aku dapat apa nih? Surat Al-Baqarah ayat Iya, 186. 86. Ya, mungkin ini ayat ini ya, ayat yang sangat terkenal sekali. Hampir semua orang sudah tahu ayat yang isinya adalah tentang mungkin tentang filosofi doa yang Hmm. teraksentuasikan di firman Tuhan yang sebenarnya komunikasi antara manusia dengan Tuhan itu ya kuncinya dalam ayat ini, ya. Dan diperjelas, dipertegas juga di ayat-ayat lainnya tentunya. Nah, sebelum saya memulai topik kali ini, izinkan ada sebuah untayan singkat dari kalam hikmah di Al-Hikam tentunya, karena ini saya mencoba mengambil dari sudut pandang dunia tasawuf juga, yang mungkin nanti bisa jadi benang merah dalam pembahasan kita saat ini. Nah, bunyinya itu mata atlaqa lisanaka bit-taladi fa'lam annahu yuridu an yu'tika. Jika Allah menggerakkan lisan kita untuk meminta, untuk berdoa, nah, yang harus kita ketahui pada saat itu adalah Allah sedang mengabulkan doa kita. Kalau kita mengikuti struktur logika kita yang terbatas ini sebagai manusia, kan kita berpikir bahwa selama ini ketika kita meminta, ketika kita berdoa, Hmm. barulah Allah menjawab Ya. doa itu. Nah, sekarang ada sebuah pandangan baru yang mungkin bisa menjadi semacam new paradigm kita lah, sebagai perspektif baru kita. Bahwa Hmm. sejatinya ketika kita sedang berdoa, di saat itu pula Allah akan menjawab doa kita. Nah, Hmm. nanti ada sedikit penjabarannya di sini. Bahwa keistimewaan Al-Quran yang merupakan firman Tuhan kepada Hmm. manusianya adalah hidayah linnas, yaitu petunjuk bagi manusia. Ya, ingat, jika sesuatu itu disebut sebagai petunjuk, Hmm. maka syaratnya harus mudah dipahami kan, Ya. sesuai dengan konteksnya. Dan kepada siapa petunjuk itu diberikan? Sebagai contoh, Allah berfirman, afala yang zuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan onta, bagaimana diciptakan? Atau di ayat lain, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, atau wa ilal jibali kaifa nusibat, atau wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana langit ditinggikan, Hmm. bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung-gunung dipasak. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Allah harus menggunakan hewan onta untuk menjelaskan Dia yang Maha Pencipta? Menarik. Kenapa kok nggak singa saja yang serem ya, Ya. yang buas sekalian atau harimau atau yang besar seperti gajah aja gitu. Begitu juga kenapa harus menggunakan term gunung atau langit di ayat Hmm. selanjutnya, di ayat yang tadi. Nah, itulah kenapa komunikasi bisa terjalin menjadi sebuah informasi. Yang pertama, apabila antara kedua pihak yang sedang diajak berbicara bisa saling memahami. Suku Hmm. Badui pada saat itu kan nggak tahu ada sesuatu yang lebih besar selain gunung. Yang ia pahami kan ya sesuatu yang sangat tinggi itu ya gunung, ya. Hmm. Oke. Mereka nggak tahu ada hewan-hewan yang buas, yang saya sebutkan tadi, ya karena habitatnya bukan di kawasan yang mereka tinggali. Mereka nggak Hmm. tahu wujud singa itu seperti apa, harimau seperti apa, tapi mereka tahu onta. Nah, itu artinya Allah mengajak komunikasi kepada para hambanya itu sangat lembut sekali dengan bahasa kehidupan yang mereka pahami. Hmm. Ya, ya begitu juga dalam ayat ini. Ada kohesi atau keserasian antara hubungan ayat sebelumnya ya. Nanti Ya. kita mungkin tidak akan melebar. Kenapa diawali kan wa iza sa'alaka ibadi, ada wawnya itu kan waw atof, Hmm. yang mana jika eh, mungkin menarik kalau nanti kita bahas di bulan suci Ramadan, Betul. karena ayat-ayat sebelumnya itu menerangkan Ya. tentang rahasia puasa. Ya, Wah, sisi menarik. menariknya mungkin ya kita bahas nanti saja.
Ya, tapi yang menjadi atensi kita sekarang ini yaitu sebab turunnya, asbabun nuzulnya. Salah satunya adalah ketika Arab Badui bertanya, Mm-mm. ya, bertanya apakah Tuhan itu dekat sehingga kita harus berdoa atau memanggil. Artinya kalau misalkan Allah itu maha dekat, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus menyeru? Ya, coba kita refleksikan ya dalam narasi yang aku sampaikan di awal, jika seseorang meminta, ketahuilah sesungguhnya Allah sedang mengijabah permintaannya. Itu sama ketika manusia sedang bertanya, ketahuilah bahwa Allah sudah menjawabnya. Atau Oke. struktur logika lainnya adalah sebuah jawaban itu sudah ada, maka selanjutnya siap tidak ya pertanyaan itu ada. Jadi sebenarnya tidak ada sebuah pertanyaan tanpa ada jawaban. Yang jadi pertanyaannya adalah jawaban itu lahir dulu kah, baru muncul pertanyaan, atau harus ada kita mempertanyakan sesuatu, baru lahirlah sebuah jawaban. Kalau kita dengan Mm. kacamata logika kita kan harus bertanya dulu, baru lahirlah Bertanya dulu. jawaban. Nah, sekarang Betul. jawabannya sudah ada. Tinggal bagaimana caranya kita bertanya. Nah, siap atau tidak kita bertanya. Nah, suku Badui pada saat itu ya siap bertanya. Ya, Allah itu maha dekat. Hmm. Nah, untuk apa kita harus atau bagaimana caranya kita memanggil Tuhan? Ya, dengan suara lirih kah? Atau dengan suara lantang kah? Ya. Hmm. Ya, ya. Nah, atau ada narasi lain, bagaimana ya jika memang bukanlah Nabi Ibrahim yang menunggu hingga 80 tahun mendapatkan kelahiran seorang putra yang dinanti-nantinya dari Allah. Tapi justru Allah lah yang menunggu kesiapan Nabi Ibrahim untuk mendapatkan karunia keturunan yang begitu banyak nantinya. Ya. Menarik sekali Atau ini tuh. Mm. bisa jadi bukan Nabi Nuh. Ya, dia harus menunggu hujan supaya musim kemarau yang sangat panceklik di zamannya itu, tapi Allah menunggu Nabi Nuh siap apa tidak. Ya, dengan bahteranya yang begitu luar biasa besarnya, barulah Allah menurunkan hujan yang begitu panjang. Itu kan Hmm. hujannya berbulan-bulan itu sampai Iya. memunculkan banjir Banjir yang begitu ya. dahsyat. Artinya ya Allah menjawab. Allah memberikan sebuah jawaban dengan kedekatannya, tapi lewat kesiapan kita untuk menerima jawaban-jawaban Tuhan itu, apakah siap apa tidak. Artinya apa? Hmm. Ya, kita mulai mencoba merubah cara pandang hidup kita. Bukan kita yang menunggu apa yang Allah janjikan, tapi dialah Hmm. yang menunggu kapan siapnya kita. Preparation. Sekarang Allah yang sedang menunggu kesiapan hambanya. Coba ya kita bayangin ya. Allah kan maha kuasa ya. Seandainya Hmm. semua manusia, baik yang kaya, yang miskin, Hmm. disamaratakan lah. Diberi Hmm. masing-masing uang 10 miliar. Itu nggak sampai satu hari ya Miss ya. Yang miskin itu akan kembali miskin karena ketidaksiapan finansialnya memegang uang, pasti langsung miskin lagi. Yang kaya tetap menjadi kaya karena Hmm. dibekali ilmu manajemen keuangan yang baik. Ya, kita mengatakan ya Tuhan tidak adil. Tuhan kok yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Allah melihat kesiapan kita. Kita haus, terus kita berdoa, ya Allah, saya ingin air satu kolam karena saya sangat haus. Tapi Allah Hmm. lebih tahu bahwa kebutuhan kamu itu cuma 1 gelas untuk menghilangkan rasa dahaga kamu. Tapi atas apa dasar angan-angan kita yang terbatas, keinginan-keinginan kita yang variabelnya itu isinya fana semua, kita memimpikan pengen punya air yang sangat melimpah ruah, Hmm. kita pengen air yang dengan wadah yang sangat besar. Tapi kalau kita dipaksa untuk minum air itu ya kita akan mati kan, Ya. nggak akan kuat. Ya selanjutnya ya berbicara tentang ya artinya tentang kesiapan ya manusia Hmm. untuk disadarkan. Kita ini mau nggak sih disadarin sama apa ya kesadaran itu harus kita munculkan conscious Hmm. ya bahwa jawaban Tuhan itu ya pasti ada. Nah kan sekarang muncul pertanyaan baru ya bagaimana caranya
sebenarnya eh, Allah sudah kasih kisi-kisi jawaban eh, atas pertanyaan itu di dalam ayat ini, yaitu ketika Allah memanggil wa iza sa'alaka ibadi, ya Ya. ibadi, yaitu wahai hamba-hambaku dengan ya nisbah itu. Nah, muncul pertanyaan baru lagi, sekarang siapa sih yang berperan sebagai Tuhan selama ini? Hamba. Oh Ya, Tuhan. Oke. eh, kita mengatakan Tuhan menyeru wahai hamba-hambaku, Mm. tapi toh kok kayaknya kita yang malah mengambil porsi Tuhan itu sendiri. Ya, selama ini tanpa kita Hmm. sadari kita berperan sebagai Tuhan palsu yang memaksa Allah menuruti kemauan selera-selera kita ini. Ya, dengan Betul. angan-angan kita yang terbatas, kita pengennya ini, pengennya itu, tapi terus Allah tidak Hmm. mengabulkan. Ya Allah tidak mengabulkan itu kan juga persepsi kita. Ya. Ya, menurut akal kita, menurut pikiran kita yang terbatas, bahwa kok saya sudah melakukan kebajikan ini, saya sudah melakukan kebaikan ini, kok nggak dikabul-kabulkan ya? Nah, istilah Hmm. kata-kata tidak dikabulkan itu kan adalah ya pandangan manusia yang terbatas. Allah mengabulkan, Allah Hmm. mengijabah, Allah menjawab dengan caranya yang terbaik. Dengan caranya yang mana Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Sedangkan manusia hanya tahu apa yang kita inginkan. Ya kembali lagi tadi ya, dengan cara kita hanya untuk memuaskan ego kita, ya sama seperti doa itu kan hubungan komunikasi antara manusia Hmm. dengan Tuhannya. Tapi di sini kok porsi manusia malah menjadi seakan-akan dia yang jadi Tuhannya, dia dengan Ya. ambisinya, dia dengan harkatnya, dengan kuasa yang fananya itu, ya untuk Hmm. kepuasan ego, ambisi, idealisnya, ya mungkin kalau zaman sekarang namanya toxic relationship ya, ya ngomongnya Iya. cinta, ya tapi Benar hanya tapi sebagai toxic ya Gus ya. legitimasi untuk kepuasan ego, ya ambisi, idealisnya. Lalu Hmm. ketika hubungan itu kandas, Mm-mm. tiba-tiba langsung dia seakan-akan langsung gegana ya, gelisah galau merana. Ya, dia langsung menyalahkan apa yang membuat kandasnya hubungan itu. Ya, Hmm. dia meromantisasi perjuangan dia. Ini kan perjuanganku. Hmm. Ya, aku udah ngasih ini, ngasih itu. Kok nggak dibalas dengan kebaikan yang setara? Oke. Ya, hidup seseorang itu ya harus sesuai dengan form imajinasi yang dia buat. Terus ya Mm-mm. tadi ya, kita malah nanti nyalahkan orang lain, menyalahkan nasib. Nanti pasti ujung-ujungnya ketika berdoa ini, dia akan mengatakan salah aku ini apa? Kenapa Oh. dunia harus meninggalkan aku? Pasti seperti itu. Itu kenapa? Karena dia merasa bahwa perjuangan dia itu harus divalidasi. Mm-mm. Tuntutan, permintaan, doa-doanya itu harus dikabulkan menurut dengan ya keinginan-keinginan dia yang terbatas itu. Ya kayak tadi, ya dia sedang haus, terus dia minta air sebanyak kolam renang, ya Hmm. nggak akan dikabul-kabulkan. Ya sama dengan kita misalkan, kita secara mentalitas untuk mengelola keuangan masih sangat minim, terbatas, Hmm. tapi kita meminta pengen jadi orang super kaya. Ya Allah nggak akan memberikan karena kita belum siap. Nah, kembali lagi itu ya, kita nih nggak sadar-sadar ya. Kita ya cuma tahu keinginan kita, tapi Allah lebih tahu kebutuhan kita. Ya. Nah, ketidaksadaran ini berimplikasi pada ya tadi itu istilahnya apa ya? Gagal paham. Ya, gagal Hmm. paham dengan Tuhan. Sehingga ya tadi itu muncul pertanyaan mengapa doa kita tidak pernah dijawab Tuhan. Sehingga segala hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, pasti kita akan mengatakan bahwa Tuhan itu eh, salahku ini apa? Aku udah berbuat baik, aku udah mengikuti aturan-aturan kamu, tapi tidak engkau kabul-kabulkan. Nah, Hmm. Oke. itu berdampaknya ke sana. Karena apa ya? Gagal paham sama Allah. Ya, maka di Al-Hikam kan juga innama yu'limuka al-man'u li adami fahmika anillah. Yang membuat kita ini terhalang, membuat Mm-mm. kita ini selalu dalam kena musibah dan sebagainya. Yang mengatasnamakan musibah itu kan yang kita sendiri. Cara pandang manusia. Ya, cobaan dan sebagainya itu kan ya itu perspektif kita. Padahal faktanya adalah ya yang membuat kita itu selalu kecewa oleh kehidupan itu ya karena ya kita ini gagal paham sama takdirnya Allah yang sempurna. Hmm. Tapi kita malah mengambil porsi
kuasanya Tuhan, kita tuh ngambil tugasnya Tuhan, yang mengatur itu ya udah urusannya Allah, bukan urusan kita. Nah, seperti itu. Luar biasa Eh, sekali. apa ya, ini kan tentang doa ya. Ini kan sebenarnya adalah sebuah hal yang sangat intim sekali. Kemudian di ayatnya kan ani fa inni qarib. Ya, ada fa inni ya. Inni itu kan taukid sekali itu. Ini sesungguhnya aku. Kalau dalam dunia sufi ada inninya, yaitu akunya Tuhan. Ya, Hmm. ada lagi anania, yaitu akunya manusia. Nah, di dalam ayat ini adalah akunya Tuhan, bahwa yang mengabulkan ya adalah aku yang maha dekat, yaitu apa? Ya Tuhan, Hmm. bukan Hmm. aku dengan segudang masalahku. Bukan aku Karena apa? perspektifku itu ya, Ya, Gus. jadi ada dua keakuan yang dilaknat oleh Tuhan di dalam Al-Quran, yaitu akunya iblis, Hmm. ya, sama akunya Firaun. Aku oke. Padahal satu-satunya yang aku ya itu ya hanya Allah saja. Ya, Hmm. sama seperti ayat ini, fa inni qarib. Ya sesungguhnya aku dekat. Nahnu aqrabu min hablil warid. Ya, aku lebih dekat daripada urat nadi. Ini sebenarnya menegaskan bahwa aku ini lebih dekat daripada segudang masalah yang ingin engkau curahkan kepadaku. Nah, sehingga apa? Jangan sampai kita ini berdoa bersama masalah, bukan berdoa bersama Tuhan. Jarang sekali kan kita berdoa, ya Allah, aku bersyukur hari ini Engkau masih takdirkan aku untuk bermunajat kepadamu. Aku masih Oke. ditakdirkan untuk apa? Ya mensyukuri Engkau masih Hmm. menghidupkan aku supaya Engkau masih terus melimpahkan rahmat dan kasih sayangmu kepadaku. Kalau kita kan enggak, kita menuntut, ya Allah, kabulkanlah hajatku, iqdi hajati kaza wa kaza wa kaza. Ya, Banyak aku pengennya ini begini, waiting listnya, Gus, untuk waiting listnya. diucapkan. eh, eh, Bucket jadi listnya ya ya kan? seperti itu ya. Jadi kayak Hmm. kalau kalau kita mencintai seseorang, ya Hmm. kita itu kan artinya kita meniadakan ambisi dan juga keakuan kita. Kita serahkan secara totalitas hanya kepada seseorang yang kita cintai atau sesuatu yang kita jadikan sebagai pusat dunia. Hmm. Ya, tapi kalau masih ada semacam tadi itu waiting listnya itu, ya berarti mungkin aja itu bukan cinta namanya. Ya mungkin ya ambisi atau apapun itulah yang namanya, tapi mengatasnamakan cinta ya tadi itu. Ya, Hmm. ya mengatakan ya aku ingin apa menyenangkan Tuhan, tapi juga banyak yang dengan cara menyengsarakan manusianya. Ya, Hmm. berdoa minta dikabulkan ini dan itu, tapi dengan cara apa namanya, tidak dengan adab yang baik atau bahkan menuduh si berdoa yang jelek misalkan ke orang lain dan Hmm. sebagainya. Nah, tapi dengan cara ya itu pengennya menyenangkan Tuhan. Ya kan aku sudah berdoa kepadamu ya Allah. Ya tapi isi doanya ya apa caci maki dan sebagainya yang tidak sesuai dengan adab yang baik. Ya, jadi seperti itu ya. Doa itu sebenarnya sederhana, komunikasi, ya hubungan dialog antara Tuhan dengan hambanya. Hmm. Jadi ya tadi ya secara umum kan orang berdoa tadi agar terwujud ya apa yang diinginkan. Hmm. Orang berikhtiar, orang berusaha, orang bekerja supaya cita-citanya terkabulkan. Ya. Ya, padahal Allah memerintahkan kita berdoa. Sekarang ini, apa sih tujuan kita berdoa? Cuman satu, yaitu supaya kita ini eksis sebagai hamba. Itu saja. Agar eksistensi kehambaan kita itu lahir, Hmm. muncul. Oke. Liqamatil ubudiyah. Istilahnya seperti itu. Untuk mewujudkan kehambaan itu saja. Hmm. Ketika kita meminta sesuatu kan kita meminta karena apa? Ya karena kita nggak mampu. Karena kita Betul. ya nggak berdaya, nggak punya power, nggak punya Hmm. kuasa untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Tapi di satu sisi kita berdoa menurut ya alam khayali kita yang terbatas ini ya. Aku ingin menerka-nerka, pokoknya nanti Tuhan porsi saya seperti ini. Nanti Tuhan saya minta skenario-nya dibuatkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Istilah ittiror, terdesak. Ya maka ada kan Hmm. istilah bahwa doa itu
terjadi manakala ketika seorang hamba dalam keadaan super terdesak. Super terdesak itu apa? Ya, itu kayak misalkan Miss Novi tiba-tiba tenggelam di lautan yang sangat dalam, nggak punya Hmm. kemampuan apapun, mau bergerak nggak bisa, mau bernafas nggak bisa, udah kan? eh, Daya sensualnya udah nggak bisa, kemudian kemampuan akal logikanya udah nggak jalan, ya udah akhirnya pasrah. Nah, itu dalam keadaan Ya. udah pasrah terdesak. Atau ketika kita dalam suatu ruangan, ya tiba-tiba ada harimau misalkan atau ular yang berbisa, Hmm. kita nggak punya senjata apapun, kita cuma udah terdesak di ujung lorong itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu terdesak, nggak punya apa, nggak punya kemampuan lagi, sehingga Hmm. apa? Bahwa tahakkuknya realisasi kehambaan itu tercipta ketika kita lahir, atribusi berupa yang namanya fakir, hakir, zula, atau isi gampangnya hina dina, tidak berdaya. Kita tuh nggak mampu apa-apa. Kita Udah tuh titik itu. nothing gitu ya Ya, Gus ya. nah, ya boleh bilangnya nothing. Ya, Benar-benar tapi fakir. apa? Ya. Dengan bentuk ketidakberdayaan itu, kelemahan Hmm. itu, akhirnya kan kita mengakui ada yang tidak lemah. Hmm. Ya, super Ya, power. kalau kita masih merasa, oh ya saya masih bisa mampu sedikit nih ngusir ular di depan saya, Hmm. masih ada tongkat nih. Nah, itu kan Hmm. artinya kita masih merasa bahwa saya ini lemah, tapi nggak lama-lama amat lah, masih bisa ngusir. Ya, padahal sejatinya enggak. Manusia itu ya lemah udah, pasrah. Ya, ya lemah. Ketika dia ajaz, memunculkan sifat al-ajzunya itu, Hmm. atau sifat butuh, al-faqah, maka ya di hadapannya apa? Yaitu sesuatu yang kuat, sesuatu yang sesuatu yang ya ghani, yang ghina, Ya. yang maha kaya, yang maha kuasa, itu barulah kita bisa melihatnya. Ya, Ya. kita berdoa bukan untuk mewujudkan apa yang kita kehendaki, karena nanti yang kita takutkan apa yaitu sul adab ya. Sul adab itu maksudnya jangan sampai kita memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita. Hmm. Ya, seharusnya ketika kita berdoa, seluruh kehinaan diri kita, ketidakmampuan diri kita, itu yang paling utama. Itu hikmah utama ya di balik berdoa. Karena ketika kita berikhtiar nantinya, ya pada saat itu kita menyadari ya kita tuh nggak, ya tadi tuh yang disebut Miss Novia, nothing. Ya kalau Hmm. kita udah nothing, ya pasti ya eh, ya sudah. Artinya ada sesuatu yang eh, unpredictable, yang Hmm. di luar prediksi kita. Hmm. Kalau kita masih Hmm. bisa memprediksikan sesuatu, ya artinya ya kita nggak lama-lama amat. Ya, Ada aku itu ya tadi ya. ya. Jangan-jangan ada nyelip akunya iblis itu. Jadi jangan sampai ketika nanti di akhirat kita udah beramal, kita udah dengan segudang amaliyah kita, Hmm. tiba-tiba takdir kita dimasukkan dulu ke neraka. Terus akhirnya kita protes. Ya Allah, saya sudah Hmm. berjuang atas namamu ini dan itu, saya sudah ikhlas ini dan itu, tapi kenapa engkau masukkan aku ke dalam nerakamu? Hmm. Kan itu akan jadi sebuah pertanyaan yang gampang sekali. Kamu nanti ibadah, sholatmu itu karena apa? Karena aku Tuhan atau karena surgaku? Oke. Ya, orang banyak kan pengen bercita-cita masuk ke surganya Tuhan. Tapi Hmm. coba kita pikirkan sejenak. Kalau sudah di surga kita mau ngapain lagi? Harusnya Ya, ketemu sang pemilik surga ya. surga itu ya hanya semacam stadium aja, Hmm. stadium akhir saja, tapi bukan substansi finalnya. Hmm. Ya, di Quran dijelaskan akan ada air susu telaga yang tidak habis-habisnya, manusia boleh Hmm. meminumnya sampai puas dan sebagainya. Ya, tapi lalu apa selanjutnya? Ya, kalau bukan karena cita-citanya tidak pengen ketemu Tuhan, ya, Hmm. karena apa? Surga itu juga makhluknya Allah. Oke. Dan jangan pernah menjadikan makhluknya Tuhan sebagai final akhir kita. Nantinya Tujuan kita akhir. akan tujuan akhir kita. Nantinya Hmm. kita ya akan berperilaku sebagai ya kaum materialis. Ya, Hmm. Oke. ya jangan seperti itu ya.
eh, eh, Menarik sekali penjelasan Gus Al ini. Di sini banyak teman-teman, sahabat-sahabat Masatuna ini yang ngefans banget sama Gus Al. Tadi ada yang sapa Gus Al, luar biasa sekali. Dan ada yang minta tanda tangannya loh. ya. Ya, Oke, oke. coba saya lanjutkan ya. Di Ya, ayat ini, ujibu da'watat da'i iza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Coba kita renungkan. Allah mengawali dengan kata-kata ujibu. Aku menjawab, aku mengabulkan. Ya, akan aku kabulkan bahkan sebelum kamu meminta. Sebelum kamu mohon pun Allah sudah tahu. Artinya apa? Secara hakikat, dalam wilayah kacamata hakikat itu, ketika Allah ingin mengijabah doa kita, pasti kita ditakdirkan untuk berdoa. ya. Kalau secara syariat, kan kita berdoa dulu, baru Allah mengabulkan, Baru jawab ya. baru menjawab. Nah, kalau kayak gitu kan berarti Allah terbatas ya. Berarti Allah harus menunggu hamba-hambaku memintaku, baru akan aku kabulkan. Ya, atau dia akan baru disebut sebagai Tuhan kalau ada yang meminta kepadanya. Kan itu nggak make sense sekali bagi Tuhan yang harusnya superior. Ya, Allah itu kan ya harus mutlak sebagai Tuhan tanpa harus ada seseorang yang meminta atau ada makhluknya Allah yang ingin bertanya, meminta, berdoa. Ya, Allah tetaplah Tuhan. Jadi jangan karena kita sebagai hamba barulah Tuhan eksis, tidak. Tanpa ada kita, ya Tuhan tetap ada. Ya, dia selain Allah itu ya apa ya wujud nisbi ya, ya eksis yang relatif. Tapi ya hanya Allah saja yang wujud ya, yang wujud mutlak itu hanya Allah saja. Nah, itu ya secara hakikat ya sebenarnya ya ketika Allah menjawab barulah kita ditakdirkan untuk bertanya. Nah, kalau kita nggak bertanya, ya Allah nggak akan jawab. Itu secara syariat. Syariat. Nah, cuman ini kan istilahnya dua dimensi yang mana harus saling berkelindan. Berkelindan itu apa? Ya serasi. Serasi dalam artian syariat dengan hakikat itu tidak bertentangan. Tapi wadahnya berbeda saja. Syariat itu di akal pikiran kita, hakikat itu di hati kita yang bersih. Maka nanti ada istilah logika hati. Tapi cara aktivasi logika hati itu berbeda dengan logika pikiran kita. Kalau logika pikiran kita kan sebab dulu baru lahirlah akibat. Tapi kalau hakikat akibatnya sudah ada, baru kita melahirkan sebab-sebab itu sendiri, mewujudkan sebab itu. Sama, kita secara syariat kita dituntut untuk berdoa. Berdoa apapun terserah, bebas. Asal apa? Ya tujuannya untuk Allah, untuk berbicara sama Tuhan dan yakin bahwa Allah akan mengijabah lewat caranya yang terbaik. Dan hati kita secara hakikat pun juga ada kesiapan, ada istiadat bahwa Allah akan mengabulkan ya lewat rasa itu. Seperti itu ya, Miss Novi. Nah, Betul sekali. Saya tuh speechless menarik karena ya. memang perspektif yang disampaikan oleh Gus Al itu jadi kayak yang nggak pada umumnya gitu. Maksudnya dalam arti gini, kayak selama ini kan kita itu pakai tadi ya logika pikiran kita gitu, logika syariat tadi kita berdoa baru Allah menjawab. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya Allah tuh sudah menjawab. Tinggal kamu itu kapan nih kesiapan kamu gitu ya untuk meminta gitu ya. Jadi kayak istilahnya kapan ya Allah menjawab itu sebenarnya sudah bisa dijawab. Kita itu bisa menjawab, mencari membaca takdir-takdir Tuhan itu ya dengan cara kita tuh siap apa tidak itu saja. Ya. Kan struktur logika sederhananya adalah Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan kebaikan juga menciptakan keburukan. Gak mungkin toh misalkan kalau keburukan hanya kita yang berbuat Allah nggak tahu. Kan kita pemahamannya tidak seperti itu. Kita memahami bahwa Allah tahu baik juga Allah tahu buruk. Yang menciptakan keburukan juga Tuhan juga. Nah, cuma kan kita memahami selanjutnya adalah
ketika Allah ingin menciptakan keburukan, misalkan wa in yu'adzibna fa bimahtil adl, kalau Allah ingin mengazab hambanya, ya itu murni karena keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu apa? Ya Allah, ya Allah mengajak bicara kepada hambanya tapi sambil ngolok-ngolok si hamba itu, sambil marah. Ya sekarang pertanyaan kan, kita dimarahin sama seorang yang kita sayang aja kan kita udah nolongso ya. Iya. Udah langsung Ya. galau, udah langsung was-was. Nah, ini Tuhan loh yang langsung gertak kita. Ya, udah langsung maki-maki kita. Ya kan kita nggak mau. Ya. Jadi artinya ketika kita lagi maksiat misalkan, ya Allah tahu, tapi Allah sambil caci maki kita, sambil menghinain kita. Ya kita kan dihinain orang kan langsung sakit hati kan. Nah, kita ketika maksiat biasa-biasa saja kan ada yang harus dipertanyakan dalam kesadaran hati kita. Ya, sejauh mana apakah keimanan kita ini hanya keimanan yang hanya terbatas bahwa saya baru percaya Tuhan ketika Tuhan itu harus hadir di hadapan kita. Wah, itu kan sangat pemahaman materialis sekali. Harus dilihat dengan panca indera kita, baru kita sadar, baru kita beriman. Atau yang paling gampang realitanya kena musibah dulu lah, baru biasanya kita baru kembali sama Tuhan. Ya, kita dikasih cobaan dulu, dikasih mara bahaya dulu, baru sadar dan sebagainya. Tapi ketika jadi nggak voluntary ya, Gus ya. Jadi dekatnya itu bukan karena benar-benar sukarela dekat, tapi harus melalui ujian dulu baru kita merasa butuh sama Allah. Ya, karena apa kan? Biasanya kita suka salah mengartikan. Ayo kita berdoa, ayo kita hadirkan Tuhan. Ya. Allah itu tidak hadir, Allah itu maha hadir. Tanpa perlu kita hadirkan, Allah sudah hadir. Ya. Tanpa harus berdoa pun Allah sudah tahu. Tinggal kita bagaimana menunaikan ya tugas kita sebagai hamba. Ya, hamba tugasnya apa? Menegakkan hak-hak ketuhanan. Nah, tadi kan saya bilang liqamatil ubudiyah. Ya, untuk apa? Tujuan kamu iqamah, menegakkan. Tujuan harus punya tujuan, yaitu lihuquqi ar-rububiyyah, yaitu untuk menegakkan hak-hak ketuhanan. Hak-hak Tuhan itu apa? Ya Allah berhak disembah, Allah berhak dijadikan satu-satunya pegangan, sandingan. Ya, ketika kamu berdoa, ya berdoalah bersama Tuhan, jangan bersama masalahmu. Serahkan semuanya kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Itu kan sudah diajarkan juga kan oleh Rasulullah. Ya, ketika peristiwa perang Badar, kan ada hadis itu Allahumma anjis lima wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma in tuhlika hazil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Itu ketika di perang Badar, beliau meminta, menyeru, ya Allah tunaikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku, kepada kaum muslimin. Karena apa? Seandainya jika pasukan Islam ini kalah, maka engkau tidak bakal disembah. Nah, itu Rasulullah berulang-ulang kali bermunajat menghadap kiblat pada saat itu. Nah, kemudian Abu Bakar datang terus mengatakan mengingatkan bahwa janji-janji Allah itu pasti ya Rasulullah. Tapi mengapa engkau terus melantunkan, terus mengulang-ulangi doa itu? Nanti kan kalau secara logika kan kita berpikir, apakah Nabi tidak percaya pada janjinya Allah? Atau kekuasaan Allah. Bisa jadi makomnya Abu Bakar atau keistimewaannya Abu Bakar itu lebih bertawakal ketimbang Nabi. Maksudnya apa? Justru Abu Bakar udah menyuruh Rasulullah untuk udah berhenti ya Rasul, udah nggak perlu lagi berdoa. Ya, tapi enggak, Rasulullah tetap bermunajat kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa yang Rasulullah tegakkan, yang Rasulullah pandang adalah janjinya Tuhan dari kacamata hakikat, yaitu yang tersembunyi di balik janjinya, bahwa apabila Allah itu menunaikan janjinya, maka seorang hamba kan juga ditakdirkan ya bermunajat dan berdoa. Rasulullah sudah tahu bahwa pasukan Muslim akan menang. Tapi tidak akan terjadi kalau misalkan Rasulullah tidak bermunajat kepadanya, kepada Tuhan. Dan Allah tidak akan menunaikan janjinya kalau hamba-hambanya tidak bermunajat kepadanya.
tidak meminta. Ya, Oke. seperti Iya, itu iya. ya. Harus ada korelasi yang kuat ya, hubungan bahwa kita itu mengakui, menyadari kita ini kan lagi ngajak ngobrol sama, kayak kita ngajak ngobrol sama seseorang. Kita menghargai seseorang itu, kita menyadari bahwa seseorang itu memiliki nilai kebaikan. Dan ketika seseorang itu berbicara kepada kita harus siap menampung kebaikan-kebaikan itu. Ya. Ya. Jadi jangan seperti kita tahu nih orang itu baik, tapi saya nggak mau lah, males ngajak bicara sama dia, nunggu dia aja ngobrol sama saya, gengsi, kayak gitu. Nah, gengsi kan kayak gitu, ya, Iya. gengsi itu kan memupuk ego, menjadikan ya egosentris itu, ya bahwa saya itu lebih kuat daripada kamu. Kalau kamu pengen ngajak bicara saya, apa harus followersnya harus setara dulu atau harus sekufu dulu, ya padahal kan sama aja, ya. Ya, Iya, iya, betul gitu. sekali, luar biasa. Ya, jadi ya intinya ya, salah satu tujuan doa itu bukanlah untuk memaksa Tuhan yang Maha Bisa mengabulkan doa, melainkan mengubah sifat orang yang berdoa. Ya. Ya, tugas kita hanya itu. Jadi kuncinya di kita ya, Gus ya. Tugasnya, ya kuncinya di kita. Kita nih sudah punya kunci jawaban, sudah punya manual booknya. Al-Quran sudah memberikan kisi-kisinya, tinggal kita nih siap apa tidak merakit dinamika kehidupan kita dengan cara pandang yang seperti ini. Kita kan manusia tujuannya apa? Pengen bahagia kan? Iya, semua orang Kebahagiaan itu pengen apa? bahagia. Semua orang pengen bahagia. Oke, semua sepakat. Tidak ada manusia ketika ditanya, kamu mau sengsara nggak? Nggak. Pasti pengennya bahagia. Nah, definisi kebahagiaan itu kan, nah sekarang jadi relatif. Orang batasi dengan pikiran-pikiran mereka yang terbatas. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu berkaitan dengan finansial. Coba kita lihat orang paling kaya sedunia, ditanya, apakah kamu bahagia? Pasti jawabnya tidak. Pasti ada rasa ketidakpuasan. Ya, oh, saya bahagia kalau misalkan keluarga saya sejahtera, harmonis. Ya. Apakah ditanya, sudah bahagiakah hidup kamu? Pasti mereka akan bingung jawabnya. Kebahagiaan itu kan artinya apa? Harus punya keserasian dengan puncak yang sejati, yaitu tumak nina, yaitu ketenangan. Dan definisi paling apa? Paling umum mendekati mempertanyakan apa itu tumak nina, itu sukunul qalbi, yaitu tenangnya hati. Orang kalau bahagia pasti hatinya tenang. Kamu mau diberi harta kekayaan 10 M pun, tapi kalau misalkan setiap hari kamu was-was mikirin uang kamu akan habis apa tidak, ya hatimu nggak tenang. Kamu memikirkan, oh saya pengennya keluarga yang harmonis dan sebagainya. Kamu selanjutnya memikirkan, nanti anak cucu saya harmonis nggak ya hidupnya? Atau nanti bagaimana mertuanya, atau bagaimana nanti nasib cucu-cucuku dan sebagainya. Atau ya, dan lainnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana hati yang tenang itu? Ya, hati yang tenang itu ya hati yang bersama dengan Tuhan, itu aja, udah, titik. Kamu pengen bahagia, tapi kalau aktivasi atau segala hal tidak dimulai, tidak minallah, istilahnya seperti itu, tidak dari Allah, maka tujuannya pun juga bukan karena Allah. Paling sederhana ya, kayak kayak Miss Novi habis ini mau minum teh. Habis minum teh, kan biasanya mengawali dengan doa bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya. Kita kan harusnya menyadari, kenapa ya kok kita mengawali aktivitas sederhana hanya untuk minum teh saja, itu harus mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, apa sih hubungannya kita harus nyebut nama Tuhan dengan kegiatan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ritual keagamaan, Betul. ya, dengan apa? Ya. Ibadah. Nah, tapi kalau kita memahami secara pandangan hakikat, ya, ya di balik teh itu ya juga ada kuasanya Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ya di balik komponen-komponen yang akan kita minum itu harus ada kesadaran, di balik itu semua ya ada nama-namanya Tuhan. Ya. Ya, makanya kenapa di Quran kan
dijelaskan ketika wa'allama Adama asma'a kullaha, ya, ketika Allah ingin mengajari Nabi Adam tentang nama-nama. Sebagian tafsir mengatakan nama-nama yang maklumat, yaitu nama-nama alam semesta ini, alam raya ini, ilmu pengetahuan ini. Allah ajarkan, ini kursi, ini meja, ini kitab, dan sebagainya. Nah, tapi secara hakikat yang ingin Allah ajarkan adalah, itu adalah nama-namanya Tuhan. Nama-nama Allah di balik alam raya ini. Karena apa? Kalau tidak ada nama-namanya Tuhan, maka segala hal ini tidak akan ada. Ya. Jadinya Jadi apa? saya ingat, Ya, Gus, ya, Al-Quran itu, alam raya ini, semesta ini, itu adalah tanda gitu ya. Tanda itu kan berarti ada mengandekan ada yang ditandain, seperti itu kan. Harusnya kan kita fokusnya bukan sama yang tanda ini, tapi yang ditandain itu apa, gitu kan. ya, Ternyata tadi ya, nama-nama Allah itu ya. Itu kan harusnya kita sadar kepada itu. Jadi bukan fokus kepada fenomena tanda ini atau alam ini, tapi di balik itu ternyata ada nama-nama Allah yang luar biasa. ya. Oke, Oke, menarik tadi sekali. kita minum teh, ya. Kita minum teh, mungkin tanda teh ini membuat rasa dahaga kita hilang, ya. Tapi yang membuat dahaga kita hilang ini kan ya Allah juga. Oke. Nah, jadi ketika kita minum, kita menyadari bahwa saya minum teh ini ya dari Allah. Nah, keberkahan itulah lahir. Barokah istilahnya. Kalau dalam tradisi kita istilahnya ngalap barokah. Ya. Ya, ngalap barokah itu apa? Kita itu merawat memori, ingatan-ingatan Tuhan di balik aktivitas-aktivitas kita yang sangat sederhana saja. Ya. Dan yang diistilahkan sederhana saja itu justru sangat luar biasa sekali. Maka ya ibadah yang paling gampang itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Ya, kalau enggak, itu paling mudah sekali. Ya, kalau kita sudah mengingat sesuatu yang kita anggap sebagai akhir dari segalanya, cinta yang paling mutlak, maka kan kita mencoba merawat. Aduh, jangan sampai sesuatu yang kita sayangi ini terluka. Jangan sampai sesuatu yang kita sayangi ini sesuatu yang sangat sakral, namanya saja sudah sangat terkuduskan. Jangan sampai dikotorin oleh aktivitas saya yang jelek. Ketika kamu menjumpai tokoh idola kamu aja kan langsung langsung nyiapin berbagai kebutuhannya, berbagai komplemennya nggak pengen merusak suasana dan sebagainya, ya, bertutur kata yang sopan, atau bahkan hanya sebatas terengah-engah sangat mengidolakan seseorang yang kamu idolakan. Itu kan sebenarnya bisa kita mulai dengan membuka pintu kesadaran itu. Makanya Gus, ini itu adalah mindful Quran gitu. Jadi bagaimana kita itu melakukan aktivitas kita sehari-hari itu lebih mindful gitu kan, lebih tadi bukan menghadirkan Allah ya, tapi kita itu benar-benar hadir dalam setiap aktivitas kita dengan Allah itu tadi, dengan kesadaran bersama Allah. Itu kan jadi mindful. Aktivitas sekecil apapun ketika kita itu menghadirkan diri itu kan bersama Allah, itu akan menjadi sebuah ibadah gitu ya Gus ya. Nah, sekarang gini, mungkin sebagian sudah mulai memahami bahwa semua hal, segala hajat kita, segala perbuatan kita harus kita yakini datangnya dari Allah. Nah, sekarang bagaimana caranya kan? Yang paling gampang gini, mungkin kita akan temukan ada golongan manusia yang tidak akan hancur hidupnya, padahal sering diberi kehilangan dalam hidupnya. Dia bisa-bisa saja. Nah, pertanyaannya, memang apa yang dia punya sejak awal? Merasa memiliki itu ya? Bukankah, semua ini kan hanya titipan. Ya, ketika yang menitipkan sesuatu itu mengambil punyanya, mengambil haknya kembali, kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa? Ya kan, justru seharusnya ya kita terkagum-kagum, memang benar Allah mengambil apa yang dititipkannya kepada kita. Tapi justru kemudian dia ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
ya, yaitu pahala yang besar nanti di akhirat. Ya. Atau ya seperti itu ya. It's like kalau kamu menyukai apa yang ingin kamu eh, jadikan sebagai diri kamu, atau kamu ketika kamu mencintai sesuatu, maka harus kamu lepaskan. Karena cinta itu bukan tentang kepemilikan. Ya, cinta itu bukan cuma tentang seseorang ya. Ya, kamu mencintai kehidupan kamu sekarang, kamu mencintai apa? Mencintai pekerjaan kamu sekarang, kamu mencintai keluarga kamu sekarang, ya, kamu mencintai orang yang kamu jadikan pusat duniamu sekarang. Nah, satu-satunya bagaimana cara merawat cinta itu, kasih sayang itu adalah dengan cara melepaskannya. Melepaskan itu apa? Sama gampangnya seperti filosofi bunga mawar. Bunga mawar itu indah, tapi kalau kamu cabut bunga itu akan layu. Tapi kamu kan pengen punya bunga itu. Tapi kalau kamu cabut, bunga itu akan layu. Lalu bagaimana caranya memiliki? Ya dengan cara merawatnya. Ya, dari kejauhan, ya. Kamu melihat indahnya bunga mawar itu dengan kehidupannya, dengan fitrahnya. Makanya kenapa kan para nabi-nabi pun makanya misalkan eh apa tuh yang lagi kemarin tuh istilah manusia kan banyak salah, bukan nabi boy kan gitu ya. Ada ungkapan seperti itu. Iya. Padahal sejatinya justru para nabi yang paling eh, apa paling terkena masalah ya Banyak di masalah hidup ya. mereka. Banyak Iya. masalah justru ya. Tapi Iya, kenapa iya, bisa iya. bertahan? Ya. Tadi Iya. itu nggak pernah hancur karena apa yang membuat dia hancur? Dia nggak punya apa yang menjadi haknya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit tubuhnya, Nabi Ibrahim dengan keturunannya, Nabi Muhammad dengan segala cobaan-cobaan seluruh manusia. Rasulullah pernah mengalami semuanya, ya. Tapi tidak satu pun ada keinginan mau kabur dari masalah itu, nggak ada. Lari dari masalah enggak. Karena apa? Mereka semua, para nabi telah mengajarkan bahwa segala amaliyah itu datangnya dari Allah dan untuk menuju kepada Allah. Ya, dari minallah, ya, ilallah. Disitulah, ya. Dengan cara kita melepaskan sesuatu, itu kita legowo. Iya, Plong. betul. Ya. Saya jadi ingat satu ayat Gus yang Hmm. berbunyi di surah Al-Baqarah sepertinya ayat 286 ya kalau nggak salah itu. Yang bagaimana ketika sikap orang-orang mukmin ketika mendapatkan ujian gitu kan dari Allah itu mereka itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Bahkan sejatinya kita itu tidak memiliki apapun. Tadi ya, apa yang kita miliki itu sebenarnya titipan. Dan ketika diambil, ya semuanya itu akan kembali kepada sang pemilik sejati, yaitu Allah. Itu luar biasa. Ya. Nah, gue satu pertanyaan nih tadi ya, ayat 186 luar biasa penjelasannya. Gus Al ini sangat insightful dan mengubah satu paradigm yang mungkin tadi kita paradigmanya kita berdoa baru Allah menjawab gitu ya. Tapi sebenarnya jawaban Allah tuh selalu ada. Tapi pertanyaannya kamu siap nggak sih? Kamu siap nggak dengan jawabannya itu? Makanya istiadat itu menjadi poin penting dalam komunikasi dengan Allah gitu ya, berdoa itu. Nah, Gus ini menarik sekali di ayat ini ya. Satu pertanyaan, Allah itu sangat-sangat dekat. Jadi bagaimana sih menggambarkan kedekatan ini? Kedekatan ini itu apa yang gimana ya? Kita bisa membayangkannya seperti apa? Apakah seperti kedekatan warna dengan kain atau kedekatannya itu seperti apa? Hamba dan Allah ini. Boleh dijelaskan itu, Gus? Ya. Jadi istilah taqarrub ya. Al-qurb itu bukanlah al-qurb lil makan, bukan kedekatan dalam perspektif ruang dimensi. Itu yang harus kita pahami. Ya. Jadi mengapa Al-Qur'an itu secara tekstual mengaksentuasikan wa nahnu aqrabu min hablil warid.
sungguh kami lebih dekat daripada urat nadi karena unsur materi yang paling dekat dalam organ manusia itu ya urat nadi kita, ya strukturnya yang paling dekat. Allah saja lebih dekat, ya memastikan itu, ya untuk menjelaskan bahwa alam materi yang paling dekat dengan kita saja itu sangat jauh daripada kedekatan Tuhan, ya yang Maha Pengasih kepada kita. Nah, istilah kedekatan itu sebenarnya penggambaran yang paling gampang adalah ketika kita menyadari, ya tadi saya selalu menekankan istilah kesadaran, sebuah sadar, menyadari. Karena apa? Ketika kita itu sudah dalam keadaan sadar, ya sadar dulu artinya apa ya? Selama ini manusia ini tertidur atau manusia ini dalam keadaan lagi hilang ingatan lah, ya. Tapi disadari bahwa tidak ada satupun takdir Allah yang cacat. Kita memahami bahwa Allah itu salah. Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, padahal ya Allah tanpa kita memikirkan seperti itu, tanpa kita mempertanyakan hal seperti itu, Allah itu setiap saat itu mengajak berbicara kepada kita, berkomunikasi, tidak hanya lewat kenikmatan yang kita dapatkan selama ini, tapi juga melalui hal-hal yang kita sebut, yang kita definisikan sebagai cobaan dan juga musibah. Memahami dikotomi antara musibah dengan kenikmatan, sebenarnya Allah itu ingin mempertegas bahwa tidak ada bedanya. Kedekatanku pada saat aku ingin memberikan rahmat dan juga karunia kepadamu, itu sama ketika aku mengajak berbicara kepada para hamba-hambaku lewat pintu-pintu yang engkau sebut dengan istilah musibah dan juga bencana itu. Kita mengartikan bahwa kehilangan seseorang atau kita mengartikan penderitaan itu adalah puncaknya hal-hal yang kita tidak senangi. Tapi kita lupa, ya, kehilangan yang membuat kita ingat sama Tuhan atau rasa sakit yang membuat kamu ingat sama Allah, itu sejatinya kamu sudah sembuh. Jadi kedekatan yang dimaknai oleh cara pandang kita yang terbatas ini, ya Allah tidak dekat, ya tidak dekat seperti tempat atau Allah dekatnya ketika sesuai mood kita saja atau sesuai dengan moodnya Allah saja, tidak, ya. Tapi Allah itu disebut sebagai maha dekat, sangat intimate sekali. Ya, Allah selalu mengajak bicara kepada kita, mengajarkan bahwa ya ayo kita belajar untuk memupuk kebaikan. Nah, kita diperintahkan untuk yaitu dengan kita menjadi karakter yang memiliki sifat baik, ya, sifat khuluq, ya, berperilaku yang memiliki sifat akhlak. Kita kalau misalkan belajar terus beramal, terus hasilnya apa? Kebaikan disebut sebagai adab, orang yang beradab. Nah, orang yang beradab itu adalah orang yang ingin merawat pintu kedekatan dirinya dengan Tuhannya dan menyadari bahwa ya Allah itu dekat setiap saat. Taunya dari mana? Ya kesadaran saya bahwa semuanya itu ya dari Allah. Nah, ini ada satu poin yang sangat menarik. Jadi, dengan pemahaman seperti ini juga jadi filosofi hidup saya. Kebaikan, kita selama ini memaknai bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan. Ya. Logika tapi menurut saya umumnya tuh gitu, Gus. Ya kan? Tapi menurut saya tidak. Kebaikan itu bukan dibalas, tapi dijalankan dan diteruskan. Karena kebaikan misalkan dibalas keburukan oleh orang lain, dibalas keburukan oleh nasib, oleh bencana, oleh musibah, oleh apapun itulah, kegalauan dan sebagainya. Ya artinya selama ini saya berbuat baik hanya terbatas pada hal-hal yang seremeh tamah itu. Ya, kenapa saya tidak ingin menjadi kebaikan itu? Ya, jadi ketika kita semua ingin berbuat baik, itu
dalam rangka untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk dialog sama Allah itu saja. Ya, bukan dialog sama manusianya, bukan berbicara dengan makhluknya. Kalau ada orang buruk berbuat buruk kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik kepadanya, itu urusan dia dengan masalahnya. Saya, kita, itu urusan kita dengan Tuhan kita. Nah, merdeka hidup kita. Kita nggak akan kecewa. Dan kapan selesainya? Ya nggak akan selesai. Ya, nggak ada durasinya. Ya, itu memang perjuangan, memang apa namanya jihad dan juga jihad dan juga mujahadah kita. Mujahadah. Ya, ya memang harus berperang terus. Ya kadang kita iman kita turun, ya harus diingatin lagi. Dan itu fitrah, lumrah-lumrah saja. Ya, jadi seperti itu ya. Luar biasa. Ini ada komen dari Mas Wisnu, Gus Al, tidak ada satupun takdir Allah yang cacat. Wow, luar biasa. Jadi yang poin penting tadi yang dijelaskan oleh Gus Al ya, bahwa tidak ada satupun takdir Allah yang cacat. Sebenarnya kalau kita memandang segala fenomena yang terjadi kepada kita dengan kacamata hati tadi ya, dengan logika hati gitu, kita akan melihat keindahan. Tapi terkadang kita terjebak sama kacamata atau perspektif logika pikiran yang mendikotomi ini baik buat saya, ini buruk buat saya, sehingga itu akan menyebabkan kita jadi galau. Ya. Seperti itu ya Gus ya. Ya kita mungkin kehilangan sesuatu yang selama ini kita perjuangkan, mungkin pekerjaan kita, atau peliharaan kesayangan kita, atau keluarga dan orang yang kita jadikan sebagai pusat dunia kita. Namun faktanya pada akhirnya kita justru harus tahu bahwa tujuan akhir kita adalah meninggalkan dunia ini. Nah, dengan cara kita tahu bahwa dunia ini bukan akhir dari segalanya, bukan menjadi kita boleh menguasai dunia, boleh mengejar dunia nggak boleh. Ya. Kamu boleh menjadikan dunia sebagai tujuan kamu mendekatkan diri kepada Tuhan kamu, harus malah. Ya. Itu dengan cara mengendalikan dunia. Mengendalikan istilahnya kamu di atas sesi dunia itu. Tapi kalau mengejar-ngejar dunia, ya kamu jadikan dunia sebagai pusat akhir perjalanan kamu. Saya jadi ingat Gus pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi bagaimana kita tuh harusnya hidup di dunia ini gitu ya. Dia itu diibaratkan dengan perahu yang kalau dia itu berlayar di atas lautan, dia akan berlayar sangat-sangat sempurna gitu. Tapi ketika perahu itu mulai ada bolongnya gitu kan, dan air itu masuk ke dalam perahunya, perahu itu akan tenggelam. Jadi itu satu quote yang membukakan pandangan saya gitu, bagaimana kita harusnya hidup di dunia ini yang itu selaras dengan Gus Al tadi jelaskan. Luar biasa sekali. Jadi ya udah tadi ya, realitas tugas kita ya udah berdoa, menjalani hidup dengan semestinya, berbuat baik, menjadikan kebaikan itu sebagai atribusi dalam diri kita, tidak memperdulikan bahwa kebaikan faktanya harus dibalas dengan kebaikan juga, tidak. Ya, kebaikan harus dijalanin, harus diteruskan. Ya, dengan itu kita bisa peduli dengan sesama, kita bisa cinta dengan Sang Pencipta kita. Ya, tadi yang mungkin jadi closing statement saya, ingat ya, ujung dari perjalanan hidup kita sebenarnya adalah untuk meninggalkan dunia ini. Ya. Oleh karena itu ya cintailah kehidupanmu secukupnya saja. Karena sejatinya apa yang kamu miliki sekarang ini ya nanti akan kamu tinggalkan. Luar biasa sekali. Gus, ini sebelum kita berakhir ya IG Live-nya, ini sebenarnya itu udah lebih dari 1 jam, tapi nggak apa-apa. Ini sangat menarik sekali pembahasannya, dan mungkin nanti kita bisa explore lagi di pertemuan IG Live berikutnya ya. Satu pertanyaan dari teman kita, dari Mas Hisham Hadi, bagaimana sih cara
meningkatkan logika keimanan agar semakin sadar dalam tanda kutip akan dekatnya Allah dengan kita. Nah, mungkin Gus Al bisa nih kasih kita tips-tips bagaimana cara meningkatkan logika keimanan agar semakin sadar dan dekat sama Allah. Silakan, Gus. Ya, sekarang pertanyaan mudahnya, logikanya adalah mengapa kamu ingin mendekatkan kepada Tuhan kamu? Ya, orang awam menjawabnya, oh ya, karena itu perintah ibadah, atau untuk menggugurkan kewajiban saja, atau ini dan itu. Di satu sisi kan itu sama seperti ketika kita bekerja, atau ketika kita di masa kecil, kita apa namanya, kalau pengen dapat nilai bagus, nanti dikasih hadiah oleh orang tua kita. Nah, sekarang kita udah dewasa nih, diberi hadiah seperti halnya hadiah anak kecil, kita tergugah nggak? Seneng nggak? Biasa aja kan, kayak udah apa ya? Ya udah apa? Istilahnya Udah biasa gitu ya. udah biasa lah, ya. Kita memahami bahwa ada kebahagiaan lain, dan bahagia yang terbaik itu adalah ketika kita sadar, ya. Ketika kita sadar bahwa ketika saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, saya ingin dibukakan pintu kesadaran saya, maka kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Ya, siap-siap dihilangkan semua apa yang kita cintai selain Tuhan kita. Tujuan kita pengennya sesuatu yang sifatnya duniawi itu Allah akan ambil semua. Ya. Artinya kan jika kamu ingin dicintai Allah, siap-siaplah ya kesepian. Ya, karena apa? Allah Maha Pencemburu. Jadi harus jomblo Tapi kalau gitu, Gus. kamu nggak siap, kalau kamu tidak siap, ya sudah, nggak akan sadar. Kenapa? Ya Allah cemburu, ya Allah nggak mau kamu berpaling darinya. Allah nggak suka kalau kamu punya intention niat ke yang lain, niat ke dunia, niat yang lain. Semua hal yang menarik perhatian kita selama ini akan Allah ambil, ya. Sampai kamu ya itu ya tadi nggak ada tempat lain ya yang kamu tuju selain Allah. Nggak ada seorang, tidak ada keluarga yang dapat memahamimu kecuali hanya Allah. Ketika kamu sudah yakin, ya Allah, tolong bukakan pintu kesadaran saya ingin lebih mencintaimu. Maka Allah akan uji, rasa cintamu itu cinta yang semu kah? Atau memang cinta yang tulus kepadaku? Kamu tulus sama aku nggak? Kalau kamu nggak tulus sama aku, ya coba aku uji ya. Aku kasih, kamu kan sukanya jabatan ini, akan diambil. Kamu lebih sibuk hal ini ketimbang sibuk mengingatku, akan aku ambil. Terus kamu kecewa, terus kamu merasa menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Oh, berarti cintamu cinta-cintaan doang. Nah, sampai ya kamu merasa tidak ada yang sungguh-sungguh ya, yang menyayangimu nanti, ya kecuali hanya Allah saja. Itu kalau sudah di tahap kamu benar-benar yakin, ya Allah udah saya sadarkan saja saya, dunia ini hanya untukmu. Dunia ini al-kaunu kulluhu zulma. Dunia ini semuanya gelap, aku butuh cahayamu. Ya, aku sudah diberi momentum, ya, diberi penderitaan yang sungguh luar biasa ini, maka akan aku bangkitkan. Disitulah titik kesadaranku lahir bahwa hidupku ini hanya untukmu. Ya, istilahnya lillahi ta'ala. Ya, untuk dapat ridhonya Allah. Nah, nanti apa? Munculnya rasa pasrah, bergantung. Orang udah pasrah, orang udah bergantung, ya karena apa? Ya karena sayang. Disitulah tingkatan makomat kita yang awalnya mengejar kepentingan duniawi itu kan udah lewat ya, udah nggak penting lagi. Kamu diberi uang 10 M itu udah biasa-biasa saja, ya. Itu tolak ukurnya ya. Itu seperti apa? Itu seperti kayak kita pas kecil dikasih uang Rp5.000 seneng kan buat jajan di pinggir sekolah, hanya terus jajan saja. Nah, di usia udah mau kuliah dikasih uang 10.000 ya biasa-biasa saja kan? Ya, kamu kenapa punya pandangan yang lebih hebat, ya. Nah, di titik itulah Allah akan menggantikan ya apa yang hilang sebelumnya
Ya, dengan ya segala hal yang sebelumnya kamu tinggalkan. Allah akan kembalikan lebih daripada apa yang sudah Allah ambil di dunia. Nah, itu caranya gimana kan gitu nanti ya. Ketika orang mau, oh saya ingin disadarkan ini. Ya itu, ya. Ketika kamu sudah memahami bahwa janganlah iktimat kepada amal. Jangan apa menjadikan amaliyah kamu sebagai pegangan kamu bisa ketemu sama Tuhan kamu. Okay. Ya. Karena apa? Ya, kamu bisa berbuat baik itu ya juga dari Tuhan. Kalau kamu masih merasa, oh itu kan apa? Itu kan harkatku, itu kan usahaku. Aku bisa sholat tahajud nanti malam itu ya karena usahaku bangun dengan gigihnya, walaupun dengan keadaan dinginnya, dengan malasku akan aku hantam semua rasa malasku tadi itu. Nah, ketika selesai sholat, wah, aku udah sholat nih, Tuhan pasti akan melihatku dan sebagainya. Tapi kita lupa bahwa tujuan kamu sholat itu untuk apa sih? Ya untuk bicara sama Tuhan kamu, bahwa kamu tuh nggak mampu. Yang membangunkan kamu itu ya Allah. Dan disitulah ya ada kesadaran itulah lahirlah yang namanya sifat yang melekat seharusnya dalam kehidupan kita ya disebut sebagai ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah kamu melupakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Itu bukan porsimu. Analogi paling gampang nih, cuman ya mungkin agak tabu ya. Kayak kamu, mohon maaf, lagi buang air besar, buang kotoran. Kan kita nggak akan mengingat-ingat kan bentuk kotoran kita seperti apa. Ya, karena apa? Karena kita, buat apa? Itu bukan punya kita. Kita nggak mau memilikinya. Ya sama kayak dunia itu. Ya, dunia yang kita sedang kerjakan, yang sedang kita lihat itu ya seperti itu. Di kitab Risalah Syariah itu dijelaskan juga nanti mengapa setan atau iblis ya pada akhirnya ya mereka berhenti mengganggu orang yang memilih ikhlas dalam amaliyahnya, dalam perbuatannya. Itu mereka itu setan-setan menyerah itu. Nah, seperti para nabi ya, mereka memilih ikhlas ketika harus memikul beban berat dan masalah umatnya atau bagaimana Nabi Ayub ya, kita lihat bagaimana beliau memilih jalan ikhlas untuk tetap berada dalam rasa sakitnya pada penyakitnya ya. Karena apa? Ya ikhlas itu adalah ilmu yang paling mahal. Tidak ada yang dapat mengajarkannya kecuali Allah sendirilah yang menjadi gurunya. Ya. Bukan siapapun. Ya. Bukan orang alim yang kamu temui, bukan para arif bijak yang kamu segani, bukan. Tapi gurunya langsung Allah. Ya. Di saat momen kamu mendapatkan pelajaran atau ujian, jangan buru-buru mengeluh. Mestinya kita sangat terhormat karena Allah lah yang langsung mengajari kita. Ya. Kuncinya apa? Husnudzon kepadanya. Ya. Luar biasa sekali. Ya, dengan itu kita sadar, oh iya, saya menyadari keimanan saya masih setipis tisu, ya. Caranya bagaimana supaya merawat terus pintu kesadaran itu ya melepaskan tujuan-tujuan kita yang sifatnya semu fana itu. Yang selain Allah ya. Betul. Harus Jadi dilepaskan. kalau misalkan kamu berangkatnya itu minallah, secara pure ya, secara niatnya lillahi ta'ala, pasti akhirnya ilallah. Nggak mungkin minallah ilah dunia, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin minat dunia ilallah, nggak mungkin. Jadi banyak kan orang yang jarang sekali kan orang-orang yang apa cita-cita kamu, cita-cita saya nggak ada, yang cita-cita pengen ketemu Allah itu nggak ada. Karena kalau saya jadi ingat Gus ngomongin kayak gitu, ya cita-cita kepada Allah kan berarti harus mati sekarang ya. Iya. Padahal ya cita-cita ketemu Allah itu ya sekarang, ya.
Ya sekarang, Oke. kapan Mm, kapan waktu terbaik kamu itu pengen disadarkan ya sekarang, mm, bukan nanti. mm, Bukan ketika kamu harus jadi orang baik dulu, atau ketika kamu taubat dulu, atau mm, kamu umroh dulu, naik haji dulu, mm. baru kamu berbuat baik. Enggak, Ya, ya. Ketemu Allah betul. ya sekarang. Ya, ada istilah kan kalau di Al-Hikam itu, saya lupa itu ininya. Tidak akan sampai ya, kamu itu wusul, kamu Mm, itu sampai kepada Tuhan kamu, kalau kamu masih menunggu kamu harus menghapus dosa-dosa kamu harus jadi orang baik dulu, baru kamu mm, ini dan itu nggak akan sampai, nggak akan apa, nggak akan kenal Tuhan kamu. Ya, mm. ya makanya ya kan yang sering kita dengarkan Allah lebih dekat dari orang dari manusia yang berbuat dosa tapi dia mengakui kesalahannya ketimbang orang taat yang sombong kan gitu kan Mm, ya. betul. Nah, Jadi setiap seperti momen itu ya. itu adalah proses belajar ya Gus ya, untuk kita lebih sadar tadi ya. Ya, Setiap momen, Allah setiap nggak itu adalah pernah kesempatan. istirahat ya. Mm, Allah nggak pernah mm, istirahat dan nggak seperti kita yang mut-mutan kan. Harus aduh aku lagi mood nih pengen ketemu Allah, ayo kita hadirkan Tuhan bersama-sama sekarang ya. ya. Nah, Gus ini satu lagi Loh, ada teman loh. kita yang bertanya dan ini terakhir ya teman-teman ya karena waktunya terbatas dan mungkin nanti kita bisa untuk IG Live berikutnya bersama Gus Al ini karena di sini banyak sekali loh Gus apa fansnya Gus Al ini yang setia menyimak pemaparan Gus. Assalamualaikum Gus Al, saya sadar dan sedikit paham akan perintah dan larangan Allah. Cuma mengamalkannya atau menunaikannya itu biar nggak berasa berat gimana Gus? Ini dari Mas Yudo Ya, biar nggak Prakoso. berasa berat gimana? Caranya dilepasin, Apa yang ya. dilepasin Gus? Dilepasin. Ya, rasa memiliki kamu bisa melakukan hal-hal baik itu, Oke. kan dibilang kan berat kan ya. Ya udah, Hmm, ngapain terlalu dipegang erat dan melepasnya begitu berat, kan gitu kan? hmm, Ya, ya, ngapain kamu pegang erat amal kamu? Ya, lepasin aja. Kamu harus menyadari bahwa, oh ya, saya pengen sholat misalkan. Ya, hmm, saya pengen sholat, tujuan saya bukan untuk menggugurkan kewajiban. Tapi saya sholat pengen ketemu Allah sekarang. Ya, ketika kita sholat, ya, kita seakan-akan kita berbicara sama Tuhan kita. Ya, hmm, menanti-nantikan ketika kamu eh, berbicara dengan tokoh idola yang kamu segani, atau kamu berbicara dengan orang yang kamu sayang, kan pengen kamu tunggu-tungguin itu waktunya tuh. Nah, ya, begitu juga kamu lagi beribadah atau melakukan hal-hal baik dalam rangka apa? hmm, Ya, ini semua amaliahku ini bukan berasal dariku. Maka akan aku serahkan semuanya kepadamu. Kita akan merdeka, kita akan plong, akan legowo istilahnya seperti itu. Ya, ya, hmm, kamu mengerjakan sesuatu yang bukan milik kamu, tapi nanti hadiahnya semuanya milik kamu. Itu Allah sangat baik sekali kan? ya, Ya, itu bukan milik kamu. Salat itu bukan milik kamu. Jadi kalau kalau itu bukan milik kamu kan seharusnya mudah mengerjakannya dengan sukacita ya, gak akan ada yang berat ya, ya. Kamu ingin berbuat baik ya, tapi terasa berat karena apa? Kita merasa bahwa orang itu harus membalas kebaikan yang sama dengan kita hmm, hmm, ya. Tapi realitanya, faktanya, yang harus kita sadarkan bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua orang, dan semua orang itu bisa berbuat buruk kepada kita. Secara terus-menerus bisa, ya. Tapi hmm. kalau kita punya kesadaran bahwa kebaikan itu harus dibalas dengan kebaikan yang akan berat. Tapi kalau kebaikan, yaudah, saya ingin menjalankan kebaikan, ya, karena kebaikan itu adalah harga diri saya, harkat saya, ya. Harga diri itu adalah ya karakter saya, ya. Saya tidak ingin dianggap murahan, ya, bahwa kebaikan saya harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan orang lain, misalkan seperti itu, yang tidak ada nilainya. Nah, itu justru bagus karena justru kebaikan kamu itu
semata-mata karena nilai yang sangat mulia, tujuannya karena lillahi ta'ala. Jadinya kita plong, oh saya berbuat baik kepada fulan. Ya sudah, fulan itu mau balas baik kek, mau balas buruk kek, itu bukan urusan saya lagi. Urusan saya adalah tentang saya dengan Tuhan saya. Ya, urusan orang itu adalah dirinya dan juga masalahnya. Nah, ketika saya lagi misalkan sholat, biar nggak berat, ya nggak usah memikirkan nanti setelah sholat saya pasti akan dapat kebaikan ini dan itu. Atau nanti ketika sholat saya akan dicap sebagai orang yang baik. Ya, atau ya dan lainnya lah. Ya, mungkin sampai situ dulu ya. Ini udah larut malam sekali. Betul sekali. Teman-teman, nanti jika ada yang mau nanti kita bertanya bisa lanjutkan. Ya, bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Iya, jadi banyak teman-teman yang mau bertanya sebenarnya Gus, tapi nggak apa-apa, itu saya simpan dulu. Nanti kita bisa lanjutkan di IG Live berikutnya ya bersama Gus Al. Terima kasih sekali Gus Al, penjelasan malam hari ini luar biasa, dan satu kunci banget yang tadi saya kena banget, bahwa kita itu berdoa sama Allah itu sebenarnya adalah hubungan yang sangat dekat gitu kan. Itu adalah momen dimana kita itu berintimasi sama Allah gitu ya, berkomunikasi sama Allah. Dan ketika kita itu berkomunikasi dengan Allah tadi, kita akan merasakan kedekatan ketika kita menjadi seorang hamba. Kita benar-benar menyadari bahwa kita itu adalah nothing. Kita itu tidak punya daya kekuatan, dan semua daya-daya yang kita punya itu sejatinya adalah dari Allah. Minallah ilallah. Itu poin yang sangat penting. Ya, nanti mungkin di sesi selanjutnya ya, nanti akan saya bahas tentang filah. Ya. Jadi ada filah, ada billah, dan terakhir nanti lillah. Itu tentang dunia hakikat dan juga dunia syariat. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Gus Al, Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah memberikan insight, pengetahuan, dan kebijaksanaan melalui Al-Quran, melalui ayat yang kita tadaburi bersama. Terima kasih sekali, dan juga teman-teman, sahabat semua, terima kasih atas atensinya, sudah menyimak dan sudah bertanya dan juga share pengalaman teman-teman. Terima kasih sekali, dan mari kita tutup IG Live ini dengan doa bersama. Semoga apa yang kita pelajari tadi, kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan dan untuk menyadarinya dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Terima kasih sekali, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di IG Live berikutnya. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih Miss Novi. Semoga kita terus istiqomah ya.